وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل النور قال المؤلف الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكتابه في الدارين آمين وبكتابه سلام التوفيق إلى محبة الأعلى تحقيق إلى أن قال masih di dalam rukun salat ya, masih di dalam rukun salat yang ketiga asalisu al-qiyamu fil fardi lil qadir. Masih dalam rukun salat yang ketiga wajib berdiri bagi yang mampu. Ya, jadi kalau orang sholat, khususnya sholat wajib, maka hukumnya wajib berdiri, nggak boleh duduk. Kalau dia mampu berdiri, wajib berdiri. Nah, walaupun sholatnya sholat mu'adah. Apa mu'adah? Sholat yang diulang. Walaupun sholatnya sholat yang diulang, kan boleh ya. Sholat wajib itu diulang boleh berapa kali. Yang mau tamat hanya 1 kali. Wafir riwayat 3 kali. Wafir riwayah sampai tak terhingga, boleh diulang berkali-kali. Dalam sholat wajib boleh diulang. Makanya kalau orang sholat misalnya ya pengen jamaah udah kelar, ya ada orang baru datang, temenin berjamaah, jangan biarkan sholat sendiri, biar berjamaah. Tapi kan saya sudah sholat, boleh diulang lagi. Ya, itu diperbolehkan dalam sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib yang diulang, statusnya apa? Statusnya sunnah. Tapi tetap niatnya niat wajib. Walaupun statusnya dihukumin sunnah, sholat mu'adah namanya. Nah, hukumnya bagaimana? Tetap wajib berdiri. Ya, tetap wajib berdiri. Sholat as-sabi atau sholatnya anak kecil. Anak kecil kan belum ada kewajiban sholat wajib. Tapi kalau sholat wajib, dia boleh gak duduk? Tetap gak boleh. Ya, walaupun anak kecil belum wajib untuk sholat 5 waktu, akan tetapi ketika dia sholat dia pun wajib berdiri. Nah, yang mana dalam sholat dalam sholat dikatakan bahwa syaratnya dalam berdiri al-i'timadu ala qadamai. Syaratnya mesti bersandar kepada kedua kakinya. Au ahadihima atau salah satunya. Berarti kalau orang sholat kakinya enggak nepak. Orang sholat kakinya enggak nepak. Bisa gini, lagi sholat temannya di belakang usil diangkat. Diangkat begini sampai enggak nepak kakinya keangkat. Bagaimana hukumnya? Atau loncat. Kaget dia loncat. Enggak nepak dia itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya enggak sah. Karena apa? Kakinya masih apa? Masih nepak dia, karena kaki itu sebagai sandaran di dalam sholat wajib, karena sholat wajib harus berdiri. Wa nasbu faqari dhahri, dan juga wajib juga sama dia apa tuh? Meluruskan punggungnya. Ya, kalau dia mampu, kalau nggak mampu bagaimana? Dia punggungnya bungkuk misalnya, tapi dia bisa berdiri, wajib berdiri walaupun bungkuk punggungnya. Sakit misalnya punya punggung, sakit nggak mampu begini, bisanya begini, ya, wajib bagi dia untuk apa? Untuk berdiri, tetap wajib. So bagaimana kalau dia mampu berdiri seperti orang ruku, tetap wajib berdiri. Ya, dia nggak bisa tuh negakin dia punya punggung, sakit pinggangnya. Kalau ruku mah bisa, kalau ruku, nah berarti wajib diri walaupun dirinya seperti ruku.
nanti cara ngebedain diri dan ruku tinggal dibedakan sedikit. Kalau ruku agak dikit agak sedikit dapat ditundukin, begitu. Jadi intinya kalau namanya dua diri wajib, makanya nggak boleh orang masih bisa berdiri, tapi sholat wajibnya duduk, nggak boleh tuh, nggak sah. Kalau pakai kursi tetap nggak boleh. Kalau dia masih bisa berdiri. Tapi kalau udah nggak mampu berdiri, ataupun kalau dia berdiri lama sakit, bagaimana Ustadz? Dia kalau sebentar aja mah kuat, tapi kalau lama sakit, ya udah diri aja dulu. Nanti ketika dia sakit, boleh duduk di kursi, tapi jangan langsung duduk dari awal, nggak boleh. Tapi dia masih apa? Masih diri dulu. Kalau dirasa nih, kok kaki geter, sakit nggak enak, duduk boleh pakai kursi, siapin kursi di belakang, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah habis duduk di kursi kok enak kan ya, agak bertenaga lagi, wajib diri gitu langsung. Nah kalau begitu nanti diri duduk, emang begitu nggak apa-apa. Ketika dia mampu berdiri dia wajib berdiri, ketika dia nggak mampu berdiri dia boleh duduk. Tapi ketika duduk dia wajib, badannya terasa ringan lagi, wajib berdiri, nggak boleh duduk. Kalau duduk sedangkan dia mampu berdiri batal sholat. Kira jelas ini. Nah ini hati-hati juga, dia jalan kemana-mana mampu, tapi ketika sholat dia duduk. Nah ini hati-hati. Kalau sholat wajib mah nggak boleh. Sayyidina Walid Habib Salim Syatiri itu sakit di kursi roda, tapi ketika sholat wajib beliau usahakan diri, walaupun dirinya itu beliau nunduk, nah, tapi ketika beliau mau ruku baru duduk. Ya, sampai begitu. Ketika mau sujud baru duduk di kursi. Tapi ketika beliau berdiri, ini berdiri sholat. Ketika sholat sunnah beliau langsung duduk karena posisi. Tapi kalau udah sholat wajib berdiri. Habis dengan kondisi yang luar biasa kita lihat. Subhanallah. Ya, jadi di sini yang perlu dipahami, kalau orang sakit nggak langsung boleh duduk, tapi ada stepnya, ada fasenya yang harus dia lalui. Kalau udah nggak mampu sama sekali, kata diri aja nggak mampu. Kalau jalan mah dia maksain, tapi kalau diri aja sebentar nggak kuat, boleh duduk baru. Gitu. Tapi kalau dia masih mampu berdiri, ya nggak boleh dia duduk. Kira-kira jelas ya? Nah, makanya perlu yang misalnya kan ada orang-orang ya yang sudah pakai kursi, itu kalau di keluarga kita mesti kasih tahu tuh, ya kalau lagi mampu siapin aja kursi belakang. Kalau dia nggak mampu untuk sujud, untuk ini berat sakit, ya ketika diri sujud. Nanti kita nggak kuat duduk begitu. Nah kalau bisa mah, kalau udah begitu sholat pakai kursi di pinggir aja, sholatnya di pinggir baiknya, jangan di tengah, karena kan di tengah orang. Nah, kecuali boleh nggak, boleh aja. Cuma kalau dia bukan seorang ulama atau dia bukan seorang ini, nah di pinggir aja deh, biar nggak ganggu yang lain. Kecuali dia ulama silakan. Baik begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan ar-rabi yang keempat daripada arkan rukun salat qiraatul Fatihah bil basmalah, membaca Al-Fatihah dengan bismillah. Jadi bismillah termasuk apa? Ayat Al-Fatihah. Jadi kalau orang baca Fatihah tanpa bismillah enggak sah. Itu dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Kalau di sebagian mazhab mengatakan bismillah bukan ayat Al-Fatihah. Silakan aja. Nah, kalau kita berjamaah Ustaz, imamnya enggak pakai bismillah, boleh enggak? Maka kembali ke kaidah. Apa kaidahnya? Al-ibrah bi'tiqadil imam. Yang menjadi patokan sumber hukumnya adalah gimana imamnya. Kalau imamnya bermadzhab Maliki yang mengatakan bismillah bukan ayat daripada surah Al-Fatihah dan keyakinan dalam madzhabnya sah, berarti makmumnya juga sah. Jadi gimana imamnya? Tapi kalau imamnya Syafi'i, lantas dia salat enggak pakai bismillah dan dia enggak taklid pendapatnya Imam Malik, batal salatnya. Karena bismillah termasuk ayat Al-Fatihah.
Wa tasdidat, begitu pula tasdidnya dijaga tuh. Jangan sampai dulu yang Sayyidul Habib Sayyidul Walid Habib Idris bin Hasim Al-Attas yang beliau sering tekankan apa? Iya. Sering sekali beliau dulu sampaikan, kalau beliau nyampaikan hati-hati kalau iya karena budu wa iya enggak pakai tasdid, maknanya apa? Matahari. Makanya beliau pesan banget tuh kalau iya baca iya ada tasdid. Beliau tekankan banget tuh. Iya karena budu. Beliau dipotong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa kalau orang ulama-ulama tafsir itu agak bacanya seperti diperjelas. Karena itu dua kalimat iyyaka domir munfasil fi mahalli nasbin na'budu fil mudhari'. Makanya biar enggak disambung. Kalau iyyaka na'budu seperti disambung. Makanya iyyaka na'budu gitu. Ada begitu. Ada orang baca iyyaka na'budu, ya enggak apa-apa emang begitu bacaannya. Tapi ada sebagian ulama tafsir bacanya iyyaka na'budu, ka-nya agak diperjelas. Ada yang na'budu itu silakan saja. Nah, dan semuanya ada dasarnya. Ada kalau yang dipisah itu di dalam Syarah Yaqutin Nafis. Kebenaran dulu Al Habib Idrus waktu itu WA kita, Ustaz cari ibaratnya. Waktu kita suruh cari ibarat, di mana kitabnya itu? Anda bilang ada ya Habib, ada kitabnya itu. Di mana? Di Syarah Yaqutin Nafis, fotokopi. Waktu itu fotokopi, waktu itu suruh baca di sini. Kita suruh baca, Habib yang terangin waktu itu. Jadi pun ada dasarnya. Kita jangan pandai, karena kalau orang kurang ilmu kadang-kadang salahin aja semua. Nggak bacaan apaan tuh, katanya begitu. Karena orang kurang ilmu. Kalau dia punya ilmu, nggak mungkin dia menyalahkan. Dia cari dulu, apalagi yang baca ulama, pasti ada sandarannya. Nah, makanya beliau tegesin banget tuh, wa tasdid wa mualati wa tartibiha. Ada mualah dan tartib urutannya, baca Fatihah mesti benar, wa ikhrajul huruf min makharijiha, dan huruf juga sesuai dengan makhrajnya. Jangan sampai hurufnya enggak sesuai dengan makhrajnya. Kan yang paling penting sebenarnya dalam baca Quran sebelum tajwid makhraj. Habis makhraj baru tajwid. Makhrajnya dulu dibina atu-atu, cara penyebutannya, lafalnya. Kan dia punya tempatnya masing-masing kan ya. Sifat-sifat huruf itu ada, mesti dipelajarin. Habis itu baru apa? Baru tajwidnya begitu. Nah itu penting. Belajar tajwid. Nah. Wa adamu lahnil mukhili bil makna, dan bacanya juga tidak boleh ada lahan, bacaan yang dapat merusak makna. Enggak boleh. Contohnya bagaimana? Dia baca iyyaka na'budu dibaca apa? Iyyaka na'budu dibaca iyyaka a'budu, atau iyyaka ta'budu. Atau iyyaki na'budu. Nah, enggak boleh tuh. Berubah maknanya. Karena itu termasuk apa? Bacaan yang berubah makna. Kalau iyyaka kan mudzakkar. Kalau iyyaki muannas perempuan. Nah, itu bisa kufur tuh. Na'budu domiran nahnu, kami. Domir jamak. Tapi kalau a'budu domir mutakallim wahda, saya. Iyyaka a'budu, kepada kamu saya menyembah. Berarti berubah maknanya. Na'budu jadi a'budu. Nah itu batal itu. Enggak diperbolehkan sengaja. Bahkan bisa kalau sampai apa tuh? Sampai sengaja merubah huruf Quran, bisa kufur. Kalau dia lahan-lahan dia sengaja meremehkan, nah, itu enggak boleh. Nah, kalau dia enggak sengaja bagaimana? Cepat dia ubah. Dia ralat. Tapi kalau dia enggak ralat, batal salat. Nah, bukan bacaannya, salatnya juga batal. Wa yahrumul lahnu alladzi lam yukhilla wa la yabtul. Kalau bacaannya enggak merusak, bacaannya ada lahan, membaca tapi enggak merusak. Tapi agak gini, misalnya gini. Iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'buda. Itu merusak enggak merusak maknanya. Iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'buda atau iyyaka na'budi.
Kan nggak ngaruh sama sekali itu. Nggak ngaruh. Terus kalau nggak ngaruh bagaimana? Haram. Tetap kalau dia sengaja hukumnya haram. Tapi batal nggak sholatnya? Nggak batal. Ya, itu bacaan yang nggak merusak makna. Karena nggak merusak makna. Kalau merusak makna baru haram. Nah, begitu ya. Jadi hati-hati tuh. Makanya penting sama guru ngaji, penting banget itu. Ya, ngaji Quran penting banget itu. Dan sampai kagak kita belajar fikih nih begini, tapi nggak ngaji Quran, salah juga. Ya, mesti. Ya, orang pengen ini mesti ngaji Quran. Dia belajar sama guru ngaji, cari guru ngaji, belajar Quran. Makhrajnya dia pelajarin dengan benar. Ya, sambilan dia belajar fikihnya. Baru seimbang tuh. Kan fikih kan teori. Ya, kalau Quran tatbik, dia langsung praktek. Nah, itu makanya mesti dipelajari benar-benar tuh Quran. Enggak boleh kagak tuh. Nah, al-khamisu yang kelima ar-ruku'. Rukun yang kelima adalah ruku'. Ya, ruku' termasuk rukun. Berarti kalau orang sholat nggak pakai ruku' ya kagak sah sholatnya. Ya, apa itu ruku'? Bi an yanhaniya bihaitsu tanalu rahata rukbatai. Ruku' itu ya patokannya sekiranya kalau dia nunduk ya bihaitsu tanalu rahatahu, dia punya apa deh? Dia punya telapak tangan mengenai kedua lututnya. Dia kalau dia nunduk tuh, dia nunduk, kena gak nih ininya? Oh kena, cukup. Tapi apakah wajib meletakkan telapak tangan di lutut? Kagak. Yang penting mah nunduknya, ini nunduk nih. Nunduknya ini kira-kira kalau tangannya dijulurin ke lutut, dapat gak? Oh dapat, cukup. Sah hukumnya. Ya, tapi kalau misalnya dia nunduk begini, coba tangannya dijulurin, kena gak lututnya? Oh enggak kena, enggak sah hukumnya. Baik Ustaz, kalau dia enggak mampu untuk ruku secara sempurna, bagaimana tuh? Dikatakan kalau dia enggak mampu, bisa gini, dia enggak mampu ruku kecuali pakai bantuan. Ini kalau ruku mesti megangnya, mesti ada pegangan ya, pakai tongkat misalnya, atau bersandar pakai apaan misalnya, pegang tembok. Ya mungkin dia punya sakit, maka bagaimana? Ya harus dia pegang ke tembok atau tongkat, biar dia bisa ruku. Nah, kalau nggak mampu juga bagaimana? Mau nunduk ini sakit, dipaksa banget rasanya, kayak orang rematik. Rematik kalau lagi datangnya lagi sholat, masya Allah, misalnya. Katanya mah sakit gitu kata orang rematik. Buat apa? Pinggangnya nyeri. Dia buat ruku aja enggak kuat dia. Kalau dia udah enggak kuat, bagaimana? Bil imah. Maka boleh pakai isyarah. Isyarah pakai apa? Bi basarihi min qiyam. Ya, boleh pakai dia pakai palanya. Boleh atau pakai matanya. Kalau dia enggak mampu itu boleh. Kalau dia nggak mampu untuk apa tadi? Untuk nggak mampu untuk apa? Ruku. Nggak mampu untuk menundukkan dia punya apa? Dia punya badan, maka pakai isyarah. Nah, selanjutnya asadis at-tuma'ninatu fi. Yang keenam adalah tuma'ninah. Yang keenam adalah tuma'ninah. Bi qadri subhanallah, tuma'ninah itu cukup dia untuk membaca subhanallah. Jadi singkat sekali tuma'ninah tuh. Yang penting dia diam sejenak. Allahu akbar. Subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Cukup untuk baca subhanallah udah cukup. Itu dikatakan udah dapat tuma'ninah. Apalagi kalau dia baca zikirnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanallah. Apalagi berarti udah otomatis dia dapat tuma'ninah. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh al-i'tidal. Apa i'tidal itu? Bi an yantasiba qa'iman. I'tidal itu berdiri seperti sebelum ruku. Dia berdiri. Nah, permasalahannya Ustaz, dalam i'tidal tangan itu disedekap apa didulurkan? Ya.
Maka yang mu'tamad tangannya tidak disekap, tapi dijulurkan tangannya. Begitu riwayatnya begitu. Yang mu'tamad ketika ruku, ketika i'tidal, tangannya tidak diletakkan di apa? Di bawah tidak, tapi di bawah. Tetap di bawah. Kan ada kan ya? Ada sami Allahu liman hamid, ada begini kan? Ya, itu apakah itu boleh? Ada gak pendapat yang mengatakan itu? Ada. Ya, di dalam kitab usul karum wakila ada pendapat kil. Tapi itu enggak mu'tamad dan disepakati ulama ya mayoritas bahwasanya ketika i'tidal tangannya tidak disentuh tapi diletakkan di bawah. Ya, nah itu begitu ya. Nah, cuma kita nggak perlu juga mempermasalahkan orang. Ada orang disekap, biarin aja. Cuma kalau kita yang belajar ya jangan. Karena kita pakai yang lebih kuat pendapatnya begitu. Nah, ya. Banyak begitu ya. Tangan-tangan gitu. Ada sini begitu? Hah? Oh begitu? Iya, itu pendapat yang lemah. Bahkan ada sebagian ulama yang ditanya masalah itu. Kata beliau, ana la arif aina dalil. Saya nggak tahu di mana itu dalilnya. Saking masalah itu nggak ada. Beliau, saya nggak tahu itu dari mana dalilnya. Ya, saking nggak kuatnya. Wallahu a'lam. Cuma itu lemah kalau dalam usul karim. Tapi yang mau utama dalam kitab Majmu' irsal. Begitu. Ya. Nah. Lanjut. Kemudian selanjutnya as-saminu at-tuma'ninatu fi, yang ke-8 tuma'ninah. Kadang-kadang sebagian kiai juga yang begitu kan ya. Sama Allah begitu. Ya, tergantung belajar mungkin sama gurunya mungkin begitu. Ya, atau yang dipelajari mungkin deh. Gitu. Nah, ya. Asamin yang ke-8 at-tuma'ninah atau tuma'ninah. Yang ke-8 ada tuma'ninah. Tuma'ninah mana? Fihi dalam i'tidal juga ada tuma'ninah. Nah, apa yang Tuhan syukuran subhanallah. Berarti sih lihat tuh. Dalam ruku enggak disebutin zikir. Dalam i'tidal enggak disebutin zikir karena zikirannya hukumnya sunnah, yang wajib hanya tuma'ninah. Berarti kalau orang sholat cuma diem aja sah. Ruku diem, i'tidal diem, sujud diem, duduk di atas diem sah. Yang baca kan cuma Fatihah doang. Takbir, Fatihah, tasyahud sama salam udah. Selebihnya diam aja udah. Nggak salawat atas Nabi nanti. Selebihnya diam aja nggak baca sah. Ya, gitu. Nah, yang ke-9 daripada rukun-rukun salat as-sujudu marratain. Ya, sujud 2 kali. Kenapa Ustaz kok sujud 2 kali? Sedangkan ruku sekali. Ya, kok sujud 2 kali? Ya, ada banyak hikmah di balik itu. Di kitab Bujarumi al-Khatib, ya, Syekh Sulaiman bin al-Khatib, di situ diterangkan bahwasanya ada beberapa hikmah. Di antaranya ketika iblis disuruh untuk sujud pada Nabi Adam, sujud ta'zim ya, penghormatan, ya, si iblis enggak mau. Sedangkan malaikat sujud mengikuti perintah Allah. Karena iblis enggak mau, karena merasa dia lebih hebat, lebih mulia, iblis terlemparlah kena laknatnya Allah. Malaikat ketika tahu itu kemudian sujud lagi untuk kedua. Yang pertama ikuti perintah Allah, sujud penghormatan pada Nabi Adam. Yang kedua sujud karena syukranillah, sujud syukur. Karena tidak ditakdirkan seperti iblis yang membangkang kepada perintah Allah. Malaikat sujud lagi kedua kali. Itu salah satu. Makanya kita disyaratkan sujud dua kali. Nah, gimana tata cara sujud? Bi an yad'a jabhatahu ala musalla. Dengan meletakkan menempelkan apa? Dia punya kening, jidatnya dia di tempat sholatnya. Nih tempelin ini. Ya, apakah mesti semuanya? Enggak. Walaupun hanya seujung jarum kena dikit aja udah cukup. Ya, udah cukup. Afdalnya kena semua. Afdalnya, ya, tapi kena dikit aja udah cukup.
Makanya ini wajib dibuka, makanya maksubatan. Yang kedua, harus terbuka, nggak boleh orang begini tuh. Ini begini tuh. Dia sholat ketahan tuh. Makanya nggak boleh, ini masih dibukanya. Ini yang dianggap jidat tuh. Jangan begini sujudnya. Ini bukan ini. Ini bukan yang jidat tuh begini tuh. Ini jidat nih. Ditarik begini tuh. Ini masih kena. Ya, terbuka, mungkin mutatsakilan biha, dan harus agak sedikit ada penekanan, tapi jangan kencang-kencang. Nggak perlu juga ini sampai hitam berbekas, nggak perlu juga. Kalau kekencangan banget ya, mungkin kekencangan kali. Ya. Gimana mutatsakilan? Karena begini, mutatsakilan gini agak sedikit. Makanya tidak ada satu riwayat pun sama sekali Nabi ini hitam, nggak ada. Pada orang paling baik siapa? Nabi. Karena sujudnya bagaimana? Tapi ada hitam, ada mungkin banyak sujudnya kali. Ya, jadi dia ada mutatakil agak berat sedikit. Kiranya dikapas, agak sedikit dan kabas ke bawah dikit. Jadi kalau ngepas begini enggak goyang nih, dia goyang dikit ya, udah cukup. Ada kedorong dikit aja. Karena kalau dorong kenceng banget begini ya pasti berbekas nanti. Nah, tapi kalau kita lihat orang jidat hitam biarin aja, kalian baik sujud kali. Itu aja tuh ya. Jangan kita ini, jangan. Tapi yang jidatnya enggak hitam bukan berarti enggak banyak sujud. Karena ya, semua ada ini. Mungkin ada yang sensitif, mungkin ada. Tapi kalau ada pendapat yang mengatakan simahum fi wujuhi min athari, kan ada kan ya? Ya, cirinya mereka dilihat daripada bekas sujud. Sebagian ada orang menafsirkan orang sujud mana bekasnya. Apakah itu penafsiran ada? Tidak ada satupun ulama tafsir. Dan kita belum pernah baca ulama tafsir ada menafsirkan ini yang dimaksud nih athar sujud ini itu. Ya, jadi itu penafsiran cocok logi. Iya. Main akal-akalan, bekas sujud mana sih ini? Ya kayak main akal-akalan. Kalau mau baca tafsir harus buka kitab tafsir. Ini athar sujud itu apa mana? Ya, gitu. Jadi ada bekas dalam dirinya. Ya, bekas dalam dirinya sujud minasanya orang yang rendah hati, dan macam-macam akhlak karimah dan seterusnya. Itu harus buka di tafsir 6. Kemudian wamun kisan. Selanjutnya posisi kepala lebih rendah dari bokongnya begini. Baik kalau orang sholat di tangga nggak asal begini. Ada orang saking penuhnya dapat di tangga lagi sujud, kepalanya di atas. Jadi sujudnya begini. Kayak orang nempel loh gitu. Nah ini nggak sah itu. Karena cara sujud apa? Palanya dia, pala dan apa? Dan pundaknya itu tidak lebih tinggi daripada bokongnya dia. Dia begitu tuh. Ya, jangan sampai begini. Makanya jangan sholat di tangga, makanya apalagi yang mengatakan begitu maksain. Ya, ada caranya sebenarnya. Kalau orang sholat penuh begitu ada caranya. Itu diajarkan. Gimana caranya kalau kita ini misalnya penuh orang, kita mau sujud susah, mau ruku susah, ya udah biarin orang ruku dulu, sujud ruku, nanti orang udah kelar baru kita ruku sujud begitu. Adalah sistemnya, ada caranya. Dan itu dipelajari di kitab fikih. Ya, jadi kalau kita pelajari, dan itu ada mekanismenya, ada caranya, diajarkan. Jangan dipaksain di mana? Di turunannya akhirnya sujudnya nggak sempurna. Nah. Wa yad'u syai'an min rukbatai, dan juga wajib meletakkan apa? Dari dua lututnya. Ini kena dua lututnya tuh. Min butuni kafai, dan juga bagian dalam dari telapak tangannya, ini kena nih. Wa min butunil asabi, dan bagian dalam jemarinya, ini juga nih. Jadi begini tuh. Kalau kita sujud tuh,
Wa min butun asabir, dan bagian dalam daripada apa? Kakinya. Kaki begini tuh. Enggak boleh begini kakinya. Enggak sah. Pada sujud kakinya masih apa? Bagian dalam masih kan? Nah, walaupun hanya sebentar doang cukup. Dia sakit sebentar doang, syukur subhanallah, kemudian dia begini boleh. Tapi kalau dari awal begini enggak sah. Karena dia enggak dapat syaratnya. Kira jelas ya? Ini pendapatnya Mu'tamad. Ada gak Ustaz pendapat yang lain? Ada. Seperti Imam Rabi mengatakan rukun sujud hanya satu ini doang. Hanya jidatnya doang, kena jidat cukup. Yang lain mah enggak syarat. Menurut Imam Rabi, tapi itu enggak Mu'tamad. Menurut Imam Nawawi, yang Mu'tamad tadi anggota sujud ada 7. 1, 2, 3, 4, 5 sama kaki 6, 7. Nah ini harus kena semua. Berarti kalau orang sujud kayak push up kan cuma kena tuh, tapi lututnya enggak kan, agak sah dia. Ya. Nah kalau tangannya masih begini enggak, tangan boleh begini boleh, satu jari juga boleh. Ya. Ini. Nah kalau begini enggak boleh, karena dia enggak dapat telapak tangannya. Ada begini tuh. Ini mah bagian dalamnya, dan cukup begitu tuh. Ya, gitu. Nah jadi boleh, tapi abdulnya tetap. Boleh nggak pakai sarung tangan? Boleh. Kaos kaki, sarung tangan boleh. Yang nggak boleh ini ketutup. Ini wajib kebuka nih. Yang lainnya masih boleh. Pakai kaos kaki, sarung tangan masih diperbolehkan. Nah, baik ya. Nah, selanjutnya al-ashir atau tumakninah, dan yang ke-10 daripada rukun sholat adalah tumakninah dalam sujud. Ada tumakninah tuh. Berarti bacaan subhana rabbiyal a'la sunnah. Yang wajib tumakninah, ya. Gitu. Makanya dalam sujud jangan sujud juga terlalu cepat, karena posisi yang paling dekat antara hamba kepada Allah ketika dia sedang sujud. Itu posisi hamba yang sedang dekat pada Allah. Makanya kata Nabi, faksiru fihi du'a, maka perbanyaklah di dalam sujud berdoa. Fa innahu qamin bil ijabah, karena dipastikan doanya itu diijabah oleh Allah. Makanya dalam sujud banyakin doa. Atau kita punya hajat nih, kalau Allah pengen punya hajat, gimana caranya? Ambil wudu sholat. Ketika sujud, mau pertama mau kedua silakan aja. Ya, tapi kalau mau panjang di sujud akhir deh. Ya, dia sujud dia minta sama dia nangis, dia minta tapi pakai bahasa Arab. Kalau pakai Indonesia batal bahasa Indonesia. Tapi juga saat kalau pakai di dalam hati gimana? Boleh dalam hati. Ya, kalau dia pakai, dia nggak bisa bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia, cuma dalam hati boleh, nggak ada masalah. Ya, nah tapi kalau diucapkan harus pakai bahasa Arab. Dan ada syarat-syarat lain, nggak boleh ada maksiat, nggak boleh ada kaf hitab lil adami, dan seterusnya. Tapi kalau yang bersifat dalam hati, mau bahasa Indonesia, bahasa apa aja silakan. Allah Maha mendengar. Ya, apa yang diucapkan atau dalam hati sama. Ya, Allah mah enggak ngaruh. Mau diucapin atau dalam hati Allah dengar sama. Enggak ada apa? Enggak ada perbedaannya. Makanya sering-sering minta sama Allah, baik diucapkan atau dalam hati, sering minta. Allah semakin banyak diminta, Allah semakin suka. Makanya tahu tandanya Allah itu masih sayang sama hamba. Masih diperkenankan dia minta sama Allah. Makanya cirinya seorang hamba itu masih diperkenankan oleh Allah, ya, masih disayang oleh Allah, masih diizinkan berdoa untuk kepadanya, meminta padanya. Berarti tandanya Allah masih cinta pada dia. Bahkan kita nggak boleh berprasangka buruk pada Allah. Doa saya nggak dijabah, saya begini maksiat mulu, jangan. Justru berprasangka begitu kita berdosa gitu, nggak boleh punya prasangka buruk pada Allah. Punya prasangka baik-baik aja udah sama Allah, baik. Ya, lebih kurangnya ya kalau pengen diijabah cepat ya, tadi ibadahnya banyakin, ibadahnya deketin Allah. Allah tuh sifatnya kalau Allah didahulukan maka urusan kita didahului sama Allah. Ya, dikala senang kita ingat Allah, dikala susah kita diingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 al-hadi asyar al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud termasuk rukun. Nah,
Atsani asyar tumaknina dalam duduk di antara dua sujud. Nah, duduknya bagaimana afdalnya? Seperti duduk tasyahud awal. Boleh enggak Ustaz kalau duduk sila? Boleh, sila boleh. Ya. Yang enggak boleh duduk bagaimana? Begini enggak boleh. Salat begini dulu ya. Ya kalau masih sila masih boleh. Bisa pengen duduknya sakit kakinya masih sila boleh enggak apa-apa. Ya, atau dengan cara ik'a, ya diduduk apa dia menduduki apa? Tumitnya dia dudukin tumitnya. Boleh, enggak ada masalah. Mau gaya bagaimana? Cuma afdalnya seperti duduk tasyahud awal. Nah, itu afdalnya. Kalau dia sakit, boleh duduk apa aja enggak ada masalah. Kadang-kadang ada orang dia paksain sakit kakinya. Ya. Gimana ya udah kalau dia sakit, justru menghilangkan konsentrasi, sila aja duduk. Enggak apa-apa, sila. Entah ketika sujud lagi, ketika bangun dia sila lagi enggak apa-apa. Kalau dia merasa sakit, kalau duduk seperti tasyahud awal atau tahiyat akhir. Nah. Kemudian Ats-tsalis asyara yang ke-13 al-julus li tasyahhudil akhir wa ma ba'dahu. Duduk untuk tasyahud akhir. Ya duduk untuk tasyahud akhir hukumnya wajib. Tetapi kalau duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Jadi kalau orang salat tidak tasyahud awal sah salatnya. Karena tasyahud awal dan duduknya sunnah. Tapi kalau tasyahud akhir duduknya wajib. Maksudnya bagaimana? Misal di sujud terakhir ada orang baca tasyahud akhir. Ketika dia bangun langsung salam, enggak pakai duduk lagi. Yang enggak sah. Kenapa? Karena duduk tasyahud akhir juga wajib. Makanya baca tasyahud akhir plus duduknya juga itu rukun. Nah, kemudian wa ar-rabi' asyar yang ke-14 at-tasyahhudul akhir. Membaca tasyahud akhir juga termasuk rukun. Ya. Dari mana? Fayaqulu at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ. Tasyahud itu sampai situ doang. Kalau tasyahud sampai situ. Sampai itu kalimat syahadat. Nah, kenapa? Karena kan salawat ada salawat rukun berbeda. Al-khamis asar yang ke-15 as-salatu ala nabi itu lihat. Yang ke-15 adalah salawat terhadap nabi. Jadi rukun yang berbeda. Jadi tasawuf dengan salawat itu berbeda, rukun yang berbeda. Wa qaluha paling sedikitnya salawat yang dianggap sah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad cukup. Itu cukup. Tanpa wa ala ali kama sholita misal enggak dibaca sah salat. Ya, sah. Problemnya tapi kalau ala al jika ditinggalkan, wala al dalam tasyahud akhir jika ditinggalkan sunnah untuk sujud sahwi. Ya, baiknya jangan ditinggalin. Tapi andai kata ditinggalin sah salatnya. Karena emang sampai salawatnya. Apa lagi? As-sadis asar yang ke-16 as-salam. Yang ke-16 ngucapin salam, wajibnya hanya assalamu alaikum habis. Warahmatullah sunnah. Sunnah gak menambah wabarakatuh? Sunnah gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah gak? Enggak. Yang disunahkan sampai assalamualaikum warahmatullah. Baik itu dong. Kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah pun itu menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar tetap sampai warahmatullah sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Tapi menurut Imam Romli menambah wabarakatuh dan itu yang dipakai oleh ulama-ulama Indonesia. Jadi kalau boleh ke kalau orang sholat jenazah assalamualaikum warahmatullah boleh. Wajibnya assalamualaikum habis sudah. Mau sholat wajib, mau sholat jenazah sama habisnya kum habis sudah. Habis sudah. Warahmatullah wabarakatuh itu sunnah. Ya kalau warahmatullah sunnahnya di sholat wajib, wabarakatuh sunnahnya ketika sholat jenazah atau gaib itu pun menurut Imam Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar enggak cukup sampai warahmatullah. Ya aqalluhu assalamualaikum habis. Asabi asyar tertib berurutan. Ini sengaja kita baca enggak terlalu kita perluas karena waktunya sebulan sekali.
Ya, nggak kelar-kelar urusannya. Kalau kita mau kaji mah sebentar panjang banget. Ya. Masailnya tuh banyak, 10 bisa ratusan kalau kita mau kaji. Ya, cuma nanti waktunya nggak kelar-kelar urusannya. Makanya kita baca agak ini aja, singkat-singkat. Yang penting poin-poinnya inti-intinya. Nah, fa in ta'ammad tarkahu, kalau sengaja dia meninggalkan ka'an sajada qabla ruku, satu rukunnya ditinggalin. Seperti sujud sebelum ruku, batalat, maka batal salatnya. Tapi kalau dia lupa bagaimana? Wa insaha, kalau dia lupa, fal ya'ud ilaih, maka cukup dia kembali ke tempat yang dia lupa. Illa an yakuna fi mithli au ba'da, kecuali kalau emang sepertinya. Contoh yang dia lupa ini, posisinya sedang ruku. Lagi ruku, dia ingat, tadi aneh di rakaat pertama belum ruku. Posisinya sedang ruku, ya udah. Berarti sekarang ini dianggap seperti ruku yang dia tinggalkan. Berarti seperti dianggap rakaat pertama. Berarti rakaat kedua belum begitu. Au ba'dahu, atau emang udah lewat. Emang udah lewat. Misalnya, emang udah lewat dalam artian ini udah rakaat kedua, dia lupa baca Fatihah. Ini udah rakaat kedua, ya udah baca Fatihah. Berarti rakaat pertama enggak dihitung tadi. Begitu. Jelas ya? Nah, fatutimu bihi rakatuhu walaga masahabihi, maka sempurnakan rakaatnya yang lupa terlewatkan. Ya, nah, kira jelas ya. Kalau lupanya udah selesai sholat bagaimana? Ya, kalau dia lupa, yakin dia lupa, maka kalau udah jaraknya udah tahu lama, batal sholatnya. Tapi kalau dia ragu-ragu, tadi habis salam, aneh tadi baca Fatihah ada rakaat pertama, ragu-ragu, hukumnya sah sholatnya. Kira jelas ya. Tapi kalau masih dalam sholat, maka wajib dia mengulang mengulang yang dia ragu. Tadi baca Fatihah apa enggak rakaat pertama ya? Udah rakaat keempat nih, maka sekarang masih dianggap 3 rakaat, masih naik lagi satu lagi dia. Untuk baca Fatihah, ruku dan seterusnya. Ya, bukan Fatihah doang langsung sujud, kagak. Fatihah plus lain-lainnya. Rukunya, i'tidalnya, karena yang dianggap Fatihah dan setelahnya. Ya, bukan Fatihah doang, tapi Fatihah dan setelahnya wajib diulang. Hakadha. Faslun al-jama'atu ala dzikr wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.